Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqin. Faqalallahu fi kitabil hakim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hadirin sidang Jumat yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya kedatangan tamu. Tamu ini seorang pemuda dari desa. Tapi dia cukup agresif dan semangat. Walaupun antara desa yang ia tinggali menuju ke tempat Rasulullah cukup jauh. Setelah berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi bertanya. Pertanyaan tadi dimasukkan dalam sebuah perkataannya, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu hanya meminta penjelasan darimu. Tolong terangkan kepadaku apa yang harus aku jalankan sebagai seorang muslim." Pertanyaan tadi atau perkataan tadi sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas. Oleh Rasulullah SAW dijawab, cukup dua, kata Rasulullah. Yang pertama, pertahankan imanmu, atau bahasa lain, berimanlah kepada Allah. Yang kedua adalah beristiqomah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Jawaban Rasulullah tadi identik. Malahan bukan hanya identik, ya, sangat jelas sesuai dengan kalam Allah
Di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 tadi yang saya bacakan di dalam mukadimah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Bahasa lainnya, Allah adalah Tuhanku. Tsumma istaqamu, terus orang tersebut harus beristiqomah. Kalimat Rabbunallah pada seorang muslim itu sangat mengikat. Bukan basa-basi, bukan hanya catatan yang ditulis sebagai ikrar prasetia selaku pegawai. Kami yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya bahasa. Baik Rabbunallah secara terucap maupun Rabbunallah secara tertulis alias mulut diam. Yang disimpulkan di sebuah keyakinan, diabadikan dalam kartu tanda penduduk bahwa orang tersebut beragama Islam, artinya dia hanya bertuhan kepada Allah, titik. Tidak ada toleransi kepada yang lainnya di dalam masalah tauhid. Seorang muslim dituntut dia harus konsekuen, konsisten, dan komitmen terhadap ucapannya. Maka oleh karenanya setelah dia mengaku Tuhannya Allah, di dalam bahasa lain ya, merupakan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Sehingga dijadikan persyaratan oleh para ulama kalau seseorang akan masuk Islam, dia harus berucap dulu, amantu billah, aku beriman kepada Allah seyakin-yakinnya. Dan apabila keyakinan ini sudah mengikat, maka apapun yang akan ia kerjakan tidak akan lepas sedikit pun dari keyakinan tadi. Oleh karenanya mari kita introspeksi, termasuk diri saya yang menyampaikan. Apa benar kita ini telah beriman kepada Allah? Apa indikasinya? Langkah apa yang telah kita perbuat? Di era kembali Islam sedang digonjang-ganjing oleh pihak-pihak tertentu. Kaum muslimin masih banyak diam. Apakah diam karena takut? Atau diam karena tidak ada keberanian? Padahal Islam ini adalah mayoritas. Masjid-masjid tiap Jumat penuh. Jelas pengisinya jamaahnya adalah muslim. Islam bukan hanya sekedar mengajarkan kepada sholat atau arkanul Islam yang 5, tapi mengajarkan juga bagaimana menjunjung tinggi dan menegakkan agama Allah ini, sehingga kita menjadi kaum muslimin yang konsekuen, konsisten, dan komitmen terhadap Islam. Setelah kita beriman, yakin segala-galanya, barulah Allah memerintahkan, tsumastaqomu, terus kalian harus beristiqomah. Sudah populer apa istiqomah? Bahasa jelasnya istiqomah ini adalah teguh pendirian. Justru dengan istiqomah karena teguh pendirian ini, langkah apa yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan sebagai bukti keistiqomahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan
Sebagai indikasi kamu beristiqomah, ada 4 hal yang tidak boleh engkau tinggalkan. Yang pertama adalah engkau harus beristiqomah di bidang akidah. Apa itu akidah? Dalam bahasa sederhana, akidah itu adalah keyakinan. Yakin tentang apa? Yakin tentang Allah, yakin tentang ajaran Islam, di mana Allah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan membawa kita selamat di dunia termasuk di akhirat kelak. Sehingga kita menafikan, menjauhkan diri dari Allah tandingan. Sebab di lingkaran kaum muslimin masih banyak. Di samping orang yakin kepada Allah, tapi dia juga yakin kepada yang bahasa saya tadi adalah Allah tandingan. Bukan Allah. Sehingga bahasa populernya dibuatnya Allah tandingan. Tuhan tandingan. Kenapa bisa demikian? Kalau keimanannya sebetulnya tidak yakin seyakin-yakinnya. Hanya karena terbawa oleh keluarga, terbawa oleh lingkungan, dan ia malas untuk mengkaji atau mempelajarinya lebih dalam. Sehingga apabila kita terjerembab dengan sebuah keyakinan lain, mengistimewakan ajaran lain, mempopulerkan ajaran lain, maka sudah tergelincir kita kepada dunia kemusyrikan. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memaafkan umatnya yang bermusyrik karena Allah tersinggung. Tapi Allah berjanji akan memaafkan kepada orang dosanya asal dia bukan musyrik. Itu mana yang termaktub di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Hati-hatilah, jangan membagi-bagi keyakinan. Hati-hatilah, jangan mendahului ajaran yang lain. Apalagi kalau ajaran tersebut adalah bertentangan dengan keyakinan kita sebagai muslim. Yang kedua, istiqomah dalam bidang ibadah. Artinya konsisten ibadah kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan perilaku Rasul yang dia abadikan menjadi sunnatus shahihah. Kadangkala kita malu telah melaksanakan ajaran sunnatus shahihah. Tapi ajaran ini tidak umum. Artinya kita masih percaya kepada orang banyak daripada kepada keterangan-keterangan yang jelas dalam kajian keilmuan itu adalah sunnatus shahihah. Kenapa? Karena ini ibadah mahdoh. Kalau sudah ibadah mahdoh, sepandai apapun itu manusia, tidak boleh merubah, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Artinya harus sesuai dengan sunnatus shahihah tadi. Bukan musim tidak musim, bukan sedikit atau banyak, tapi itulah sebuah bentuk di antaranya dari sebuah istiqomah terhadap ibadah. Yang kedua, sudah jelas ibadah kita ini karena Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di lain ayat diterangkan juga dengan sesama. Tatkala ia berdiri dengan ikhlas
menghadap ke kiblat, masih banyak orang yang mengucapkan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mahyaya, dan kehidupanku kiwari, wa mamati, dan kematianku kelak, lillahi rabbil alamin, hanya Allah yang dituju rajanya alam semesta. Kita korbankan waktu beberapa menit untuk melaksanakan sebuah perintah sholat, padahal kita sedang sibuk-sibuknya di dunia pekerjaan. Di hari Jumat ini kita luangkan waktu antara setengah jam sampai dengan lebih sedikit, semata-mata karena Allah memerintahkan di hari Jumat ini untuk meninggalkan seluruh aktivitas perniagaan. Mujami'in rahimakumullah. Dan yang ketiganya adalah istiqomah di bidang akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya sekedar untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ingin merubah akhlak umat manusia, pada dirinya sendiri ada akhlak yang menjadi sifat. Yang pertama, sifatnya disebut sidik, dia benar. Karena benar, tidak ada omongannya direkayasa. Apalagi dipolitisir. Karena yang namanya politik adalah rekayasa. Politik is engineering. Politik adalah rekayasa. Seorang muslim yang benar, di dalam pembicaraannya, dia harus benar. Sekalipun pahit, dia harus mengatakannya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Yang kedua, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah fatona, cerdas. Artinya seorang muslim tidak boleh bodoh. Untuk menciptakan diri agar cerdas, dia harus diasah berbagai macam keilmuan. Sehingga di era kewari, kalau kita tidak mengenyam pendidikan yang layak, kita akan tergilas. Sehingga para orang tua wajib hukumnya untuk memfasilitasi agar putra-putrinya bisa mencicipi pendidikan dengan layak, sesuai dengan cita-citanya. Kalau tidak ada kemampuan, tapi putra-putrinya senantiasa bersemangat, laporkanlah kepada lembaga-lembaga tertentu, lembaga yang mengumpulkan infak, zakat, dan sedekah. Lembaga tersebut berkewajiban untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Cerdas itu sangat penting. Apalagi di era kewari. Kalau kecerdasan kita tidak kita miliki, apalagi keberanian tidak ada, Islam ini ditindas. Politik tanpa agama ditindas. Sehingga sebagian pihak dalam konteks agar supaya Islam ini tambah kuat, kecerdasan ini harus dituangkan di dalam bentuk amalan. Kalau perlu bimbingan, bimbinglah sesuai dengan keyakinan dan kecerdasan yang kau miliki. Kalau perlu bantuan, publikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk tegaknya Islam, untuk memasyarakatnya Islam. Oleh karena itu, mujami'in rahimakumullah, akhlak Rasulullah yang kedua ini, mau tidak mau kita sebagai umatnya
wajib kita pertahankan pada diri kita setelah akhlak yang pertama tadi. Dan yang ketiganya adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu adalah menyampaikan. Kita tidak boleh egois di dalam hidup beragama. Apabila kita sudah tahu menahu tentang agama, jangan hanya kita yang tahu, sebarkan kepada pihak-pihak lainnya yang sangat membutuhkan. Teknis, gaya, dan caranya bisa disesuaikan dengan kondisi. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah amanah. Walaupun rinciannya tidak saya berurut, tapi amanah ini adalah bisa dikatakan pertama dan utama. Apa itu? Jujur. Kejujuran ini sangat mahal. Di era kiwari sudah berkurang. Baik itu dari kelompok-kelompok non-muslim maupun sebagian di kelompok muslim. Kalau kejujuran ini dipertahankan oleh seluruh kaum muslimin, yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, maka yakin kita tidak akan terjerembab, tidak akan terbawa arus. Oleh karena itu, maha benar firman Allah. Setelah kita mengaku Allah Tuhan kita, kemudian kita beristiqomah di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang akhlak, yang terakhir adalah di bidang muamalah. Muamalah yang bagaimana yang dimaksud? Muamalah duniawiyah. Amal-amalan yang harus kita kerjakan selama di dunia. Allah pernah berfirman, termaktub di dalam Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan dihinakan manusia di mana saja mereka berada. Illa kecuali hablim minallah, manusia yang mengadakan senantiasa hubungan dengan Allah. Setiap waktu, setiap saat dia senantiasa hubungan dengan Allah. Baik hubungan yang bersifat mahdoh maupun hubungan yang bersifat ghairu mahdoh. Wa hablim minan nas, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Para santri menggarisbawahi antara habli minallah dengan habli minan nas diikat oleh huruf waw. Konon kata para santri, waw ini adalah waw atap. Waw atap ini punya fungsi tidak bisa memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya, ya dikerjakan habli minallah, kerjakan pula habli minan nas. Salah satu di antara habli minanas yang harus kita kerjakan adalah kita terjun di dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Kita tidak boleh mengisolir diri sebagai warga masyarakat. Ciptakan kampung kita ini menjadi kampung yang mukhlis orang-orangnya, yang soleh orang-orangnya, senantiasa memperpanjang, mempergiat silaturahim. Sehingga program-program di lingkungan masyarakat untuk kepentingan umat dengan mudah akan terwujud. Oleh karena itu, apabila ini sudah tuntas yang 4 ini sebagai wujud konkret daripada istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun malaikat. Untuk apa? Menghampiri orang yang telah istiqomah tadi. Berbisik malaikat, Allah takhafu. Janganlah engkau jadi pengecut. Janganlah engkau takut. Tegakkanlah Islam ini sesuai dengan kemampuan dan kekuatanmu. Bawalah keluargamu, anak, cucu, dan menantumu, sehingga sama dan sebangun seperti dirimu. Tatanazzalu malaikatu, dengan bisikan Allah takhafu wala tahzanu,
Dan jangan engkau berburam durja. Islam ini kuat. Islam ini banyak. Saudara-saudaramu sesama muslim itu ada. Panggillah oleh dirimu, ajaklah oleh dirimu, sehingga menyamai denganmu, sama-sama untuk menegakkan Islam yang engkau anut. Wa abshiru bil jannah, kata malaikat. Sebaliknya engkau harus bergembira al-jannah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Aqulu qouli hadza wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mujami'in rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini saya ingin menyimpulkan, dan nanti kita akhiri dengan doa, harapan, dan munajat kehadirat Allah. Kesimpulan yang pertama, jangan kepalang tanggung karena kita sudah berikrar Rabbunallah. Jadikan Allah itu segala-galanya. Karena kita sudah terikat dengan kalam Rabbunallah. Tuntutan kita harus menjadi muslim dan mukmin yang konsekuen, yang konsisten, malahan bila perlu komitmen terhadap Islam yang kita anut dimanapun kita berada. Kesimpulan yang kedua, istiqomah teguh pendirian tidak boleh kita tinggalkan. Tidak cukup dengan dipulas dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa langkah dan kiprah sebagai wujud konkret dari ucapan tadi. Sehingga perkuatlah istiqomah kita dalam ibadah keyakinan, dalam bidang keyakinan, dalam bidang peribadatan sesuai dengan Quran dan Sunnah, dalam bidang perilaku atau akhlak, serta dalam masalah kehidupan sosial dengan gerakan muamalah. Semoga Allah membimbing kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Allah untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kalimatnya sehingga terwujud minimal pada diri dan keluarga kita, keluarga muslim yang paripurna, yang sanggup untuk dibesarkan, untuk dikuatkan, sehingga bisa diikuti oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sebuah doa kehadiran Allah. Allahumma ya Ghafar ya Ghafurur Rahim. Ampuni dan maafkanlah kami semua ini ya Allah, atas kekurangan kami, atas kehilapan kami, malahan atas kesalahan kami terhadap Islam ini, yang mana kami acuh tak acuh walaupun predikat kami sebagai muslim. Dengan keyakinan yang kami miliki, mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim, kami akan junjung tinggi, akan tegakkan Islam ini minimal pada diri kami dan keluarga kami. Allahumma ya Ghafar ya Ghafurur Rahim. Ampuni dan maafkanlah pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang nun berada di atas sana maupun pemimpin yang berada di bawah sini, apabila mereka salah di dalam membimbing dan membawa kami kepada jalan yang benar. Bukakanlah hati mereka ya Allah, para pemimpin-pemimpin kami, sehingga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab
untuk menyelamatkan diri kami sehingga kami sejahtera di dunia ini maupun kelak kami aman dan damai di akhir nanti. Allahumma ya dzul jalali wal ikram. Kami sadar bahwa Engkau rajanya kemuliaan. Muliakanlah kami semua ini ya Allah di hadapan-Mu. Satu padukanlah hati kaum muslimin ini sehingga mereka sama-sama dengan siraman kalamu ya Allah, dengan contoh daripada Rasul-Mu, mereka apapun yang dihadapi senantiasa konsekuen dan konsisten di dalam keislamannya. Allahu Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.